Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bita'zimi sya'airih fa innaha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 'allamul ghuyub wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mahmudul mahbub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazina naluna ghufrana adh-dhunub. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari bersama kita mengucapkan syukur kepada Allah yang telah mengkaruniakan nikmat rahmat serta hidayah sampai pada Jumat kali ini di 11 Zulhijjah masih diberikan kita kesempatan untuk dapat berhadir di tempat yang baik, masjid, berkumpul bersama orang-orang yang baik, kaum muslimin, dengan niat yang baik untuk menunaikan salat Jumat dengan harapan yang baik semoga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata yang paling indah diucapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah, dan si Abdul zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Maka atas karunia nikmat rahmat hidayah yang masih diberikan Allah berupa kesempatan dalam kehidupan, kesempatan untuk melaksanakan perintah Allah, kesempatan yang diberikan untuk mengumpulkan pundi-pundi amal menuju alam akhirat, maka ucapkanlah
kalimat syukur itu dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Terutama nikmat yang bernama iman dan Islam. Semoga ini dapat kita peroleh bukan hanya tatkala kita berada dalam masjid ini, terlebih-lebih nanti pada saat kita berada di dua gerbang al-maut. Pada saat itu apakah kembali kepada husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Namun kita berprasangka baik dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan satu di antara amal-amal yang telah kita lakukan menjadi satu penolong saat nanti kita berada di pintu gerbang tersebut, kembali menghadap Allah dengan mendapatkan nikmat iman dan Islam, kembali dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari bersama kita sanjungkan kepada Rasul junjungan alam yang kita rindukan syafaatnya di dunia ini. Orang-orang yang senang untuk berselawat kepada Rasulullah SAW, maka sudah barang pasti mendapatkan banyak keberkahan. Betapa mulianya nama Rasulullah SAW. Apalagi kita senang untuk berselawat, kelak ketika berkumpul pada mahsyar, kita pun mengharapkan syafaat uzma, syafaat yang agung, syafaat yang besar dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan besar kita, mudah-mudahan kita merupakan sekelompok kaum yang akan mendapatkan syafaat tersebut ketika nanti berkumpul di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Lewat mimbar ini khatib berwasiat, marilah bersama kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan berusahalah untuk dapat menjauhkan segala bentuk larangan Allah. Semoga dengan demikian kita akan tergolong hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan kita akan termasuk orang-orang yang ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal, bukan hanya nasihat wasiat di saat khatib menyampaikan rukun di dalam khutbah, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa diingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Mencari bekallah kamu, sebaik-baik bekal itu adalah takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lewat pertemuan kita di Jumat yang berkah ini, masih dalam suasana bulan Zulhijjah, baru saja kita melaksanakan hari raya Idul Adha, maka mengambil hikmah-hikmah daripada kurban, daripada haji, dan aneka rangkaian amalan ibadah yang terdapat di bulan Zulhijjah tersebut, maka kami pilihkan tema kita, yaitu belajar daripada pengalaman Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarga. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail merupakan kisah yang fundamental, yang bukan hanya dibaca dalam buku sejarah, bukan hanya dituliskan dalam kitab-kitab Qisasul Anbiya, akan tetapi memuat pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang beriman. Jika dipandang dalam segala aspek dalam kehidupan ini, bukan hanya aspek religi, bukan hanya sekedar aspek ekonomi, bukan hanya aspek pendidikan, dan banyak hal lain yang dapat kita terima pelajaran, pengalaman yang berharga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja sekilas orang hanya memandang kisah itu hanya sebuah kisah seorang ayah yang diuji Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, walaupun tidak disembelih karena digantikan dengan kibas, maka kisah itu hanya terpenggal sampai di situ saja. Akan tetapi semua itu dapat berharga kepada kita, karena mengambil pelajaran berharga itu bagi orang-orang beriman adalah kebaikan-kebaikan yang dapat dijadikan pengalaman. Di antara kisah tersebut kita dapat membaca dalam Al-Quran Al-Karim surah As-Saffat ayat 100 sampai 102, sebagaimana yang saya sampaikan di dalam khutbah hari raya Idul Adha. Firman Allah tersebut berbunyi, Rabbi habli minas shalihin
Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami innani adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat penyantun. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku menyembelih engkau. Maka pikirkanlah, bagaimana pendapatmu? Ia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan itu. InsyaAllah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran dapat kita ambil dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu? Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah profil seorang ayah yang luar biasa, yang bukan hanya mengakui mimpi itu sekadar mimpi, tapi mimpi itu adalah mimpi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mimpi Ibrahim yang dibenarkan itu sehingga sepertinya sangat tidak masuk akal, tetapi ini adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang luar biasanya. Ketika ditawarkan kepada anaknya, ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang penyantun itu luar biasa. Apa maknanya? Akankah kita mendapatkan Ismail masa kini yang tidak durhaka kepada orang tuanya, yang tetap teguh imannya, yang sangat menyantun? Kita berharap apakah di belakang hari nanti anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Di 86 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam mengumandangkan doa ini. Begitu kata Abu Fidah Ismail dalam tafsir Ibnu Katsir. Di 86 tahun itu bukan waktu yang singkat, berdoa tidak henti dengan kalimat Rabbi habli minas solihin, berharap, bermunajat, bersungguh-sungguh Allah kurniakan anak yang soleh tersebut. Ternyata didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun dengan berbagai cobaan, dugaan dalam kehidupan, sampai masa hendak disembelihnya Ismail sebagai ujian yang pada akhirnya diganti dengan kipas. Kemudian apa pelajaran kepada kita bersama untuk kita renungkan? Bahwa anak-anak yang sabar, anak-anak yang tak diasikkan dengan dunia dirinya semata. Hari ini kita sedang dihadapkan berbagai macam problema tentang pendidikan anak-anak kita. Sanggupkah kita menjadi Ibrahim masa kini? Sanggupkah kita seorang ibu misalnya menjadi Hajar yang masa kini? Ataukah anak-anak kita akankah masih berkata bahwa Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Al-Quran kitabku, Islam agamaku, sehingga dia tak diasikkan dengan hanya permainan dunia, sehingga dia tak diasikkan dengan HP-nya semata, sehingga tak diasikkannya berhari-hari habiskan di dunia media sosial semata, sehingga dia lupa untuk menghafal Al-Quran, dia lupa bahkan sholat, bahkan dia tak lagi mendengarkan kata seorang ayah kita sebagai seorang ayah. Itu satu renungan yang dalam bahwa apa dilakukan keluarga Ibrahim ini, sehingga ketika kita tahiyat umpamanya, waktu itu pun kita sandingkan nama Nabi Ibrahim dengan nama Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Belum pernah salat kita ganti dengan nabi-nabi yang lain, umpamanya kama sallaita ala Adam wa ala ali Adam. Begitulah kurnia Allah Subhanahu wa taala, betapa keindahan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran berharga ini seharusnya menjadi penali kasih, kemudian sebagai tolak ukur kepada kita dalam kesibukan dunia, kesibukan kita di dunia kerja. Tapi jangan lupa untuk menanamkan nilai agama kepada anak-anak kita. Mungkin kita 24 jam entah di mana kita berada, 14 jam sedang bekerja, mungkin waktu tidur kita lebih panjang daripada waktu bekerja kita. Bayangkan, dalam kitab Bidayatul Hidayah Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwasanya kalau manusia berumur 60 tahun
Sepertiga dia lakukan untuk tidur. Itu menunjukkan 20 tahun kita tidur sampailah masa ajal itu datang. Alangkah banyak waktu tidur kita dibandingkan waktu kita beribadah, dibandingkan kita mendidik anak-anak istri kita, dibandingkan kehidupan kita bersosial hanya di tempat di mana kita sibuk dengan kehidupan dunia semata. Sehingga terkadang sebagian saudara kita untuk sholat Jumat pun tak sempat. Terkadang sebagian untuk zikir hanya sesekali saja dengan kalimah la ilaha illallah pun tak sempat. Terkadang membaca Al-Quran saat duduk menanti khatib pun tak sanggup sekadar baca surah Al-Kahfi. Mungkin sedang membaca surah Al-Waqi'ah, mungkin sedang membaca surah Al-Mulk dan beberapa ayat-ayat Quran yang sudah termaktub di dalam Majmu' Syarif sebagai kumpulan yang mulia. Dari itu keberhasilan Ibrahim luar biasa, sehingga bukan hanya zaman Nabi Adam alaihissalam ada syariat haji, ada syariat kurban, ada syariat solat, tetapi zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu sempurna, tapi di zaman Nabi Muhammad itu disempurnakan. Ternyata keluarbiasaan pendidikan Nabi Ibrahim bersama keluarganya menjadi momentum yang tidak terlupakan sampai detik ini. Syariat kurban, syariat haji tetaplah berlaku sampai dunia ini akan kiamat. Maka kisah yang menjadi inspirasi, kisah yang menanamkan, mengembangkan syariat Islam itu ternyata di antaranya adalah haji yang hari ini sedang ditunaikan oleh saudara-saudari kita, yang hari ini kita nantikan beberapa hari tasyrik, sebentar lagi mereka akan pulang. Kita berdoa semoga mereka menjadi haji yang mabrur dalam melewati Rihlatul Muqaddasah atau perjalanan yang suci. Bagi kita yang belum berangkat, bermunajat kepada Allah, kita bermohon kepada Allah semoga Allah lapangkan rezeki di mana kita bisa berangkat ke Makkahul Mukarramah, bisa mengerjakan haji dan umrah yang nilai solat di sana 1000 rakaat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Demikian juga di Masjid Madinatul Munawwarah, Masjid Rasulullah SAW, itu luar biasa bagi orang diberi kesempatan dengan harapan menjadi haji yang mabrur. Sebab haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali al-hajjul mabrur. Haji yang mabrur itu laisa lahu, tiada balasan baginya illal jannah, kecuali surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah Nabi Ibrahim menyerukan kita mengerjakan haji? Ya, jelas sekali. Ini sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Apakah orang akan datang? Tentu. Walaupun Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kami yang berada di Makkahul Mukarramah bersama keluarga kami, akankah seluruh pelosok negeri akan datang ke tempat ini untuk beribadah? Allah meyakinkan Nabi Ibrahim alaihissalam, hai Ibrahim, engkau hanya diperintahkan untuk menyeru mereka, mereka pasti akan datang. Maka firman Allah itu pun abadi dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27 kita bisa baca dengan firman yang indah, wa azzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Itu sudah terbukti sampai hari ini. Indonesia, sebuah negeri yang luar biasa, yang mendaftar hari ini mungkin 10 tahun akan datang sebelum berangkat. Sementara jemaah yang sedang menunggu antrian pun sedang menanti kapan akan berangkat. Bahkan andai kata diterjemahkan dalam kehidupan kita 100 juta pun ongkosnya, karena iman yang kuat, kemauan yang kuat, mungkin Arab akan berangkat juga mengerjakan haji, bukan karena ongkosnya, tapi karena kekuatan iman, karena suruhan yang luar biasa. Allah sudah menjamin itu. Maka dari itu, para jemaah rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang dapat diseru untuk dapat mengerjakan haji tersebut. Apa balasannya? Tak ternilai dalam kehidupan kita, sehingga di antara banyak tipe-tipe manusia di seluruh ini, ada orang yang mau tapi tak mampu, ada orang yang mampu tapi tak mau, ada orang mampu tidak mampu, dia memang tidak mau untuk mengerjakan haji. Namun sebaliknya demikian juga apa yang terjadi bagi orang yang mampu, yang sudah cukup tetapi dia tidak mau berangkat mengerjakan haji. Kita boleh lihat bagaimana ancamannya dalam beberapa hadis. Di antaranya, barang siapa yang tidak terhalang kebutuhan untuk mengerjakan haji, entah dia sakit atau pemimpin yang zalim, lalu dia tidak berangkat mengerjakan haji, hendaklah dia mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudinian, atau dalam keadaan Yahudi. Begitulah ancaman besarnya untuk kita, mereka-mereka yang tidak mau mengerjakan haji padahal dia mampu. Maka dari itu,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah dalam hadis qudsi betapa Allah banggakan orang-orang mengerjakan haji, saudara kita, saudari kita, orang tua kita. Suatu saat nanti kita berharap kita yang akan berangkat. Unzuru ila ibadi ja'u min kulli hajjin amiq sa'athana ghamran ishadu inni qad ghafartu lahum. Lihatlah, kata Allah, hamba-hambaku mereka datang berduyun-duyun dari berbagai penjuru dalam kondisi kusut berdebu. Maksudnya menunjukkan perjalanan itu sangat jauh, melelahkan, menggambarkan kondisi setelah menempuh perjalanan haji tersebut. Maka saksikanlah, Allah banggakan mereka yang mengerjakan ini di hadapan para malaikat. Sungguh aku telah mengampunkan dosa mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, sebagai penutup khutbah kita tidak mengerjakan haji saat ini. Setidak-tidaknya kita diberi Allah rezeki kelampangan, kita bisa melaksanakan kurban. Masih ada kesempatan di 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 masih terbuka lebar waktu untuk berkurban. Jangan katakan kita tidak mampu. Kalau haji mungkin mereka yang cukup luar biasa rezekinya, tapi hari ini kita beri kesempatan. Ada orang berkata, saya tak dapat berkurban, padahal keluarganya sampai 100 kepala keluarga, satu orang pun tidak berkurban. Terkadang satu dusun kadang-kadang satu pun tidak sanggup berkurban, padahal mereka keluarga besar, hanya menanti daging-daging dipotong di masjid dan di mushola, hanya menanti orang-orang dermawan di dusunnya. Kalau kita mau berbuat, sebenarnya tidak ada alasan, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walaupun Rasul telah menyatakan kurban itu sunat muakkad bagi umat, tapi wajib bagi para nabi. Apa alasannya? Dari awal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan sebelum itu terjadi, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maknanya sebelum diperintahkan kita sholat, diperintahkan kita mengerjakan kurban, dari awal Allah sudah katakan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Lalu apa yang kita lakukan dengan nikmat ini? Fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah, berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang membenci mereka adalah orang-orang terputus. Mari kita berlogika sesaat dengan mudah, agar tak ada alasan. Setidaknya seumur hidup pernah sekali. Apakah setiap tahun? Bagus sekali. Rokok 10.000 andaikan paling murah sebungkus. Jika 360 hari itu seorang berniat untuk berkurban tahun depan, bayangkan setidaknya 3 juta lebih sedikit mereka bisa membelikan seekor kambing untuk dikurbankan. Bayangkan hari ini ada orang 4 orang anak punya HP 2 juta satu HP, 2 kali 4 8 juta sanggup dibelikan untuk HP, tapi seumur hidup untuk kurban. Berbagai alasan komen tentang bagaimana aku bisa berkurban dalam keadaanku seperti ini. Itu menunjukkan bahwa tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu memang sudah pernah terjadi, sebagaimana dialami oleh umat-umat ketika itu. Menantang Nabi Ibrahim ini, ada sebagian di Mesir dikurbankan adalah gadis cantik, spesial dihanyutkan di Sungai Nil. Di Irak ketika itu pun dihanyutkan bayi untuk dipersembahkan kepada dewa Baal. Di Meksiko ketika itu pun yang termasuk suku Aztec, mereka pun berkorban dengan darah manusia untuk dewa atau dewi mataharinya. Kemudian di Eropa Timur ketika itu dipersembahkan tokoh agamanya untuk dipersembahkan kepada dewa perang yang bernama Odion. Itu saat itu memang mengagumkan, tapi Nabi Ibrahim diuji dengan anak. Tak satu pun sanggup sebuah negara saat itu mengorbankan anak sendiri. Tetapi tantang luar biasa itu dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga ini sebagai satu ujian. Namun kita semua itu tak juga dapat melakukan. Maka korbankanlah harta kita untuk bersedekah, untuk kemaslahatan umat. Korbankan waktu kita untuk bertahajud setidaknya 1 minggu 1 kali. Dapat kita mengorbankan waktu. Setidaknya kita berjihad diri kita membela agama, atau setidaknya lakukan inisiatif ataupun ide-ide terbaik untuk memajukan umat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga khutbah ini renungan kita bersama untuk menjadikan kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai masa meninggalkan kita. Sebab kurban kita lakukan itu bukan soal dimintanya 1 ekor kambing, bukan dimintanya 1 ekor onta atau lembu semata, tapi ada rahasia di balik kurban itu sendiri. Allah tidak meminta anak kita untuk dikurbankan sebagaimana pernah dicoba kepada Nabi Ibrahim. Allah tak meminta nyawa istri, Allah tak meminta nyawa kita. Allah tidak meminta mengorbankan seluruh harta yang kita miliki dan properti yang sedang kita nikmati. Allah hanya minta seekor kambing itu untuk menguji kita dan untuk menguji
diri ini, apakah kita sanggup untuk mengalahkan ego hawa nafsu kita tentang kerakusan, tentang kebakhilan dalam masalah dunia ini? Maka pada hakikatnya setiap kita adalah Ibrahim. Ibrahim punya Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin egomu. Ismailmu adalah sesuatu yang kau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintahkan Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Kan hakikatnya semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk renungan ini, mari kita tutup khutbah ini yang firman Allah, Quran surah Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqnahum min bahimatil an'ami wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basirul mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu itulah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Apa rahasia pesan kepada kita? Kurban adalah cara jalan mendekatkan diri kepada Allah. Penyembelihan hewan itu dapat dipahami secara simbolis bagaimana seseorang harus menundukkan, mengendalikan kecenderungan hewan di dalam dirinya yang dikenal dengan nafsu bahimiyah, yang dikenal dengan nafsu watak kebinatangan, menunjukkan kepada kita kerakusan yang tak dapat kita hancurkan, padahal itulah diri kita sendiri. Sifat kebinatangan, watak binatang ternak selalu ingin hidup enak sendiri, kemudian hanya memenuhi kebutuhan zahiriah, sehingga watak binatang buas itu pun muncul yang dikenal dengan nafsu subuhiyah, kerakusan, kedengkian, keiri hatian. Semuanya itu kita laksanakan lewat kurban dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menjadikan kita hamba-hamba Allah yang taat, bukan hanya topengkan manusia, tapi sikap dan sifat masih bercerminkan kepada hewan-hewan ternak tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keluasan rezeki kepada kita. Seandainya tahun ini kita belum dapat berkurban, niatkanlah semoga tahun depan dilapangkan rezeki, disehatkan tubuh, dicerdaskan fikiran, dikuatkan iman Islam kita di dalam melaksanakan perintah Allah, syariat yang diajarkan Rasulullah SAW, sampai masa kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan hamba yang terus didoakan oleh para malaikat dari dunia ini sampai di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.